Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas mengenai modul 6 bahasa pemrograman C mengenai array dua dimensi, pointer, dan struktur. Kali ini kita akan mengerjakan latihan dari modul 6 ini. Kita mulai dari soal A, jalankan program V1 lalu berikan penjelasan. Oke, di sini kita akan membuka dulu programnya Microsoft Visual Studio. Di sini kita sudah memasukkan soal A. Langsung saja kita aktifkan soal A. Oke. Oke, dan setelah kita running, hasilnya akan seperti ini. Jadi susunan arraynya itu seperti ini. Data array dua dimensi. Dia berurutan 10, 100 sesuai dengan data ini. Oke. Kemudian kita lanjut ke soal B, jalankan program dan berikan penjelasan apabila deklarasi array dua dimensi pada contoh program diganti. Jadi deklarasinya itu diganti seperti dengan susunan seperti ini. Jadi ini kita ganti, oke. Dan soal A kita nonaktifkan aja. Oke. Lalu kita aktifkan soal B. Dia minta penulisannya itu seperti ini deklarasinya. Di sini ada perbedaan, yang tadinya ini ditulis secara terpisah-pisah, dipisahkan oleh kurung kurawat. Di sini digabungkan. Kita coba running, apakah ada perbedaan? Dan ternyata hasilnya sama. Jadi perbedaannya di sini adalah gaya penulisannya. Oke. Oke, lanjut ke soal C. Jalankan programnya dan berikan penjelasan apabila deklarasi array dua dimensi pada contohnya itu menjadi seperti ini. Jadi ada, kita ubah lagi gaya penulisannya ya. Soal C adalah soal C. Kita coba running. Jadi ada tiga macam gaya penulisan yang berbeda. Namun di sini yang pada soal C ini gaya penulisannya hampir sama dengan yang soal A. Oke. Cuma di sini yang diisikan itu hanya sampai tiga pasang data yang dimasukkan. Dan jika kita menyediakan 5 space untuk input datanya, namun yang kita masukkan hanya 3, maka sisanya itu akan otomatis bernilai 0. Jadi seperti ini. Jadi angka baris ketiga kolom 0 itu bernilai 0, dan ke bawahnya itu semuanya 0 ketika kita tidak mengisikannya. Oke. Lalu kita ke soal D, lengkapi lalu jalankan program berikut dan beri penjelasan. Jadi ada program ini yang harus kita lengkapi. Oke. Ini dia tadi programnya. Setelah kita lengkapi dengan deklarasi include datanya dan penutupnya, ketika kita running, oh, ada error di sini. Di manakah dia? Ternyata di sini sepertinya di sini kekurangan satu kurung kurawal. Mungkin bisa kita tambah. Mungkin coba kita running lagi. Oke, di sini muncul tulisan merah, kuning, hijau, biru. Sedangkan di programnya sendiri dia itu seperti ini. Jadi ada
Jadi tipe array ini berisi dari 4 baris dan 7 kolom. Kemudian di sini ada 4 baris data yang dimasukkan, namun tidak semuanya kolomnya penuh sampai 7. Ada yang 5, ada yang 6, ada yang 5, ada yang 4. Dan hasilnya tadi kita lihat tulisannya itu jadi nyambung semua. Merah, kemudian baris selanjutnya kuning, baris selanjutnya hijau, lalu biru. Oke. Selanjutnya kita ke soal E. Oke, soal E. Bandingkan program berikut dengan program D. Oh, jadi ada program yang baru, isinya sama, namun gaya penulisannya berbeda. Ntar kita bandingkan kira-kira perbedaannya di mana ya. Soal E. Secara tampilan bisa dibilang sama. Dia juga menampilkan merah, kuning, hijau, biru. Namun di sini dia tidak memisahkan. Dia tidak memisahkan per variabel, tapi langsung menggabungkannya. Oke, sekarang kita ke soal F. Buatlah array 2 dimensi merepresentasikan warna pelangi. Oke, kita akan membuat satu contoh program ini. Program warna pelangi, jadi warna pelangi ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Kemudian kita bikin tipe variabel A. Oke, warna untuk dapat dipelangi. Nanti dia ngambil dari atas ya. Oke, ini aja cukup. Kita coba running. Jadi warna pelanginya itu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Oke. Sip, kita lanjut ke soal D. EFG. Oke, soal G, buatlah array 2 dimensi yang merepresentasikan 100 titik pada garis Y sama dengan 2X kurang 3. Di sini sudah ada programnya. Jadi yang pertama ini adalah deklarasi loopingnya. Deklarasi variabel, maksud saya. Kemudian di deklarasi variabel di sini. Deklarasi variabel. Sini looping sebanyak 100 kali. Kemudian kita menampilkan nilai X. Nilai Y. Oke. Jadi di sini akan terjadi looping sebanyak 100 kali. Coba nanti aja ya. Nah, ini dia hasilnya.
Nilai hitung dari Y sama dengan 2X kurang 3 dari nilai X sama dengan 100 adalah 197. Betul. Langsung kita ke soal. Ini kita tutup aja ini. Kita ke H. Oke, kita tutup dulu. Soal H. Soalnya itu lengkap, lalu jalankan contoh program 2.1 sampai program 3.2. Oke, kita lihat dia mana program 2.1. 2.1. Oke. Ini program 2.1. Kita akan running. Jadi program ini menjelaskan mengenai fungsi dari pointer. Ya. Oh, ini harusnya. Oke. Nah, jadi ini adalah memori yang digunakan untuk menyimpan data-data yang kita siapkan. Oke, jadi pas memorinya itu ini. Oke. Dan ini adalah contoh soal 2.2. Sini dia menampilkan jenis ekspresi yang biasa dengan yang menggunakan pointer. Dan ini adalah contoh program 2.4. Ini menjelaskan mengenai hubungan antara fungsi pointer dan array. Oke. Dan ini adalah program 2.5. Di sini dia menjelaskan fungsi mengenai alokasi memori dinamis, sehingga kita dapat memasukkan data-data yang kemudian nanti akan ditampilkan kembali. Contohnya ini saudara kandung 6, masuk kita ambil 6, kita coba 22, 18, 17, 7 tahun, 6 tahun, dan 1 tahun. Oke, kemudian nanti dia menampilkannya kembali. Jadi ada memori yang dialokasikan untuk menyimpan data-data yang kita masukkan, kemudian nanti ditampilkan kembali. Oke. Dan ini adalah contoh penerapan operasi penjumlahan orang pada pointer. Seperti itu, karena yang dapat dimasukkan, kemudian itu sampai daripada 5. Kemudian contoh 3.1 ini menjelaskan mengenai struktur. Bedanya struktur dengan apa? Dengan pointer itu, struktur itu terdiri dari beberapa jenis data. Oke. Ada contoh soalnya, kita coba jalankan ya. Nih contohnya, ini bisa ada data teks dan integer. Oke. Kemudian contoh 3.2 di sini sudah masukkan. Nah, contoh 3.2 Admin. Oke.
Dan soal yang terakhir, di sini kita akan membuat sistem pendataan nilai mahasiswa menggunakan struktur yang terdiri dari nomor, NIM, nama mahasiswa, nilai mahasiswa A, B, atau D. Sistem pendataan tersebut mengizinkan kita untuk memasukkan input seluruh data tersebut untuk maksimum 10 mahasiswa saja. Setelah seluruh data selesai dimasukkan, lalu pada layar akan ditampilkan output. Oke, kita buka lagi. Nih, di sini programnya sudah dibuat. Nah, saya jelaskan di sini. Di sini kita menggunakan variabel k, kemudian struktur data, kemudian dalam struktur itu kita ada variabel nomor menggunakan tipe data integer, kemudian name menggunakan karakter, nama karakter, nilai juga karakter. Oke, kemudian struktur data student di sini 10. Oke, lalu perintah cetak, masukkan data mahasiswa di sini k sama dengan 0, terus k kecil dari 10 dan akan terulang sampai 10 kali. Oke. Kemudian di sini adalah perintah untuk program untuk memasukkan data nomor, lalu akan di scan, Ctrl D, %D sebagai student nomor, kemudian %S karena dia tipenya apa tadi, karakter. Ini .name, kemudian nama dan nilai. Oke, di sini adalah perulangan, di effort digunakan untuk perulangannya. Nah, seperti itu. Oke. Dan ketika kita menjalankannya, nah, di sini ada masukkan nomor, contoh 01, NIM-nya 61103. Oke. Nama Suharmin Bahri, nilai A ya. Nah, ini kita akan memasukkan data sampai 10 data. Nanti setelah kita memasukkan 10 data, maka dari data ke 10 yang sudah kita masukkan itu nantinya dapat dipanggil. Oke, mungkin untuk contohnya kita bisa data 3 dan seterusnya, berulang sampai 10 kali. Oke, mungkin cukup sekian materi mengenai modul 6. Saya harap teman-teman bisa memanfaatkan ilmu ini. Semoga bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.